Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai tenaga honorer teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas untuk persiapan di CPNS ataupun P3K ya. Mengingat sekarang untuk persiapan di CPNS ya. Jadi bagi rekan-rekan tenaga honorer ya yang bagi ingin daftar CPNS ini sekarang sudah berjalan ya. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa untuk jadwal seleksi CPNS di tahun 2024 ini kemarin sudah dimulai ini. Sekarang sudah menginjak di tanggal berapa teman-teman ya? Kurang sekitar 9 hari lagi teman-teman ya. Ini yang mau daftar di CPNS tentunya ya harus melihat syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi. Ini ada 5 informasi penting teman-teman ya. Ini dari BKN tentunya untuk rekan-rekan tenaga honorer ya. Jadi nanti misalkan rekan-rekan ya teman-teman ini yang mau ikut di CPNS atau P3K lah, mungkin nanti ada baiknya teman-teman menyimak dulu ya informasi yang kita sampaikan. Nah, terus berikutnya nih juga ada kabar baik untuk tenaga honorer. Jadi tenaga honorer kan sebenarnya kan tergantung pilihan kalian ya. Jadi kalian itu mau pilih di CPNS atau pilih di P3K kan semua dikembalikan ke sana. Cuma kalau di tenaga honorer ya tentunya yang sudah masuk di database PKN ya, di database PKN ya tentunya ada peluang besar ya, ada peluang besar ketika nanti mengikuti di seleksi P3K. Tapi juga kembali lagi teman-teman ya, kembali lagi ke formasi yang tersedia. Ya, jadi kan semuanya itu kan kembali dibuka informasinya ya. Misalkan mau ikut CPNS juga harus dilihat formasinya, kalaupun ikut P3K itu juga harus dilihat formasinya. Nah, terus teman-teman ya kemarin kita sudah bahas untuk P3K kan kemarin sudah ada informasi ya terkait dengan P3K. Nah, kemarin kan ada ini terkait sosialisasi kebijakan pengadaan P3K di tahun 2024. Ya, jadi mungkin yang tanya-tanya kapan sih P3K itu dibuka dan juga kapan sih formasinya itu disampaikan ya. Artinya bagi tenaga honorer yang mau ikut di P3K ya mungkin nanti bisa melihat formasinya itu kapan ya kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi ada informasi apa terkait dengan persiapan tenaga honorer untuk CPNS ataupun P3K dan juga ada kabar baik apa sih untuk tenaga honorer mungkin yang kemarin sudah ikut buat akun di CPNS ya. Dia buat akun di CPNS. Nah, ternyata baru tahu ternyata di P3K itu juga ada prioritas teman-teman ya, khususnya bagi rekan-rekan yang sudah masuk di database PKN. Nanti kita akan sampaikan ya beberapa informasi. Nah, itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk ada yang 5 informasi penting apa sih dari BKN ya. Ini untuk teman-teman atau rekan-rekan di tenaga honorer ya. Nah, di sini teman-teman yang pertama langsung saja mungkin untuk jadwal CPNS ya bagi adik-adik ya, mungkin yang masih lulusan SMA dan seterusnya ataupun untuk rekan-rekan tenaga honorer ya yang mau ikut jadwal CPNS ini jangan lupa ya. Nah, ini terakhir adalah 6 September. Ya, mungkin bisa dicek kembali ya di jadwalnya teman-teman. Nah, ini terkait dengan jadwal di pelaksanaan CPNS. Nah, ini untuk pendaftaran ini jangan sampai keliwat ya. Jadi pendaftaran itu ditutup di 6 September 2024 ya. Terus yang berikutnya kemarin terkait dengan P3K ya. Nah, terkait dengan P3K yang kemarin ada sosialisasi ya. Nah, ada sosialisasi di hari Jumat. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi ya. Kita akan bahas. Tapi ini tindak lanjutnya teman-teman ya. Ada tindak lanjutnya. Nah, kalau tadi di sini ya, tadi 20 Agustus. Nah, di sini ada tindak lanjut ya terkait dengan pemberitahuan terkait tindak lanjut sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2024. Nanti kita singgung sedikit ya. Mengenai ini ada informasi apa ya. Jadi ini tindak lanjut dari ini ya, dari tanggal 20 saat sosialisasi. Ya, terus yang berikutnya kemarin kita juga membahas sedikit mengenai ini ya.
kita kemarin di video kita sebelumnya kita sudah menyampaikan ya. Jadi bagi rekan-rekan semua atau teman-teman honorer ya yang sudah terdata di database BKN ini kemarin memiliki peluang yang lebih besar pada seleksi P3K. Ini disarankan untuk jangan coba-coba untuk membuat akun CPNS. Jadi karena jika telah membuat akun CPNS, maka NIK akan terkunci dan tidak dapat membuat akun P3K ketika seleksi P3K dibuka. Ini di poin 3 ini ada kabar baiknya ya. Jadi ada kabar baiknya ya, mungkin teman-teman ketika membaca peraturan, ini kita lihat di ini ya, di 347 ya. Ini terkait dengan mekanisme seleksi di P3K tahun anggaran 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ternyata ada prioritasnya teman-teman ya. Jadi ada prioritasnya. Jadi pengadaan untuk P3K ini ada prioritas untuk tenaga non ASN. Ya, siapa sih yang dimaksud dengan tenaga non ASN ini? Nah, kalau kita lihat di diktumnya keempat ya, di sini adalah pegawai yang terdaftar di pangkalan database non ASN di BKN, aktif bekerja pada instansi ya. Ternyata di sini kalau kita lihat yang bisa mendaftar itu ya ini ya. Jadi selain yang sudah terdaftar di BKN, di non-ASN BKN, ada juga pegawai tenaga honorer yang sudah bekerja aktif 2 tahun di instansi pemerintah. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa dicek sendiri ya. Jadi ada prioritas-prioritas termasuk di P3K guru, di P3K kesehatan itu ada prioritas untuk tenaga honorer, itu ya. Terus bagaimana dengan yang sudah membuat akun CPNS Pak? Ya, jadi sudah membuat akun CPNS. Nah, bagaimana, apakah sebenarnya bisa nggak sih ya tenaga honorer itu ikut dua seleksi ya? Misalkan dia ikut CPNS dan ikut P3K itu bisa nggak sih Pak sebenarnya? Nah, kalau kita lihat di peraturannya ya. Kalau kita lihat di peraturannya, mana peraturannya ini? Nah, ini ya. Di peraturan terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara atau di Menpan RB nomor 6 tahun 2024. Kalau kita lihat di poin di pasal 25 teman-teman ya, di pasal 25. Nah, ini kalau kita lihat di di ayat 3 ya. Jadi pelamar itu hanya dapat melamar di satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K. Ya, pada tahun anggaran yang sama. Paham ya? Kalau sekarang ini kan tahun anggaran 2024. Jadi memang tenaga honorer ya. Jadi tenaga honorer itu kan banyak macamnya ya. Intinya tenaga honorer itu belum jadi ASN. Nah, itu ya. Nah, karena kalau sudah jadi PNS atau P3 kan namanya kan tenaga ASN atau aparatur sipil negara. Nah, di sini untuk pelamar ya. Nah, pelamar entah itu honorer atau bukan ya. Karena kan di CPNS kan juga ada yang non honorer ya. Nah, ini untuk yang di tahun anggaran yang sama itu hanya bisa mendaftar PNS atau P3K saja. Jadi hanya bisa memilih salah satu jenis pengadaan. Jadi tidak bisa keduanya. Nah, jadi kalau misalkan sudah ikut CPNS ya, ya tidak bisa ikut P3K. Tuh, paham ya? Terus berikutnya di ini, nah nanti untuk P3K, ini diinformasikan ya. Nah, jadi untuk P3K itu nanti diperkirakan akan dibuka di bulan September sampai Oktober ya. Jadi mungkin di September akhir ya, mungkin di September akhir nanti sampai di Oktober awal. Nanti kita akan update jika informasi terkait dengan jadwal P3K sudah muncul. Nah, sekarang kita akan lihat untuk informasi yang resmi dari BKN teman-teman ya. Ini kita lihat dari BKN official ya. Jadi dari BKN official ini memberikan informasi pada rekan-rekan ya yang mau mendaftar. Ini seperti yang sudah kita jelaskan lagi bahwa untuk seleksi P3K tahun 2024 ini belum dibuka. Ya, untuk seleksi 2024 untuk P3K ini belum dibuka. Paham ya? Seperti yang tak jelaskan tadi. Terus yang terkait dengan surat edaran ya, jadi yang kemarin, nah ini terkait dengan sosialisasi kebijakan. Nah, ini kemarin dari BKN juga sudah ada yang kedua ya. Jadi sudah ada tindak lanjutnya terkait dengan yang pertama. Nah, di sini informasinya teman-teman. Jadi menindaklanjuti ya pengadaan P3K yang telah diselenggarakan sosialisasinya pada 23 Agustus kemarin. Nah, di sini nanti di tanggal Jumat 30 Agustus ya. Di sini ada penetapan kebutuhan P3K. Jadi nanti di tanggal 30 ini di semua instansi itu sudah mendapatkan penetapan kebutuhan P3K-nya. Jadi misalkan di P3K di instansi A, B, C itu nanti berdasarkan edaran ini nanti akan diserahkan ya, akan diberikan ini pada instansi-instansi ya atau lembaga-lembaga lah ini di hari Jumat.
ya. Nah, terus nanti di sini juga ada siapa saja sih instansi-instansi yang diundang. Misalkan di sini ada instansi pusat ya. Jadi instansi pusat itu yang apa? Yang di sini di kementerian-kementerian dan lain sebagainya. Terus ada juga yang di daerah-daerah, ya misalkan di pemerintah Aceh dan sebagainya, di kabupaten atau kota. Nah, mungkin Pak daerahnya di mana ya, seperti biasa ya teman-teman, nanti kalau mau dapat surat aturan ataupun dan lain-lainnya, nah teman-teman seperti biasa bisa kunjungi aja di laman mastiukdr.com ya. Terus yang berikutnya jelas ya, seleksi P3K belum dibuka, nanti kita update untuk jadwalnya. Terus yang berikutnya, nah ini yang pertanyaan, bagaimana Pak yang sudah membuat akun di CPNS? Ya, jadi misalkan sudah disampaikan ya bahwa untuk CPNS kemarin itu tanggal 20 ini sudah mulai dibuka. Nah, ternyata mungkin dia ikut saja ya, pokoknya daftar dulu di CPNS, padahal dia juga bingung ya mau ikut CPNS atau P3K. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus menentukan dulu ya, ikut CPNS atau P3K. Nah, bagaimana ketika yang sudah membuat akun CPNS? Nah, di sini dijelaskan ya dari BKN bahwa buat yang mau melamar formasi P3K tetapi sudah bikin akun di portal ya, artinya di SSCSN, pastikan tidak sampai submit atau resume agar bisa melamar saat pendaftaran P3K dibuka. Paham ya? Jadi jangan sampai di resume. Resume itu sampai mana Pak? Ya, jangan sampai diakhiri. Nah, ini kalau teman-teman baca di buku petunjuk pendaftaran ya di ASN tahun 2024. Nah, ini kalau misalkan teman-teman itu kan biasanya buat akun dulu ya. Nah, ini ya, ini buat akun dulu. Nah, ini sudah membuat akun ya. Langkah pembuatan akun, terus lah ini mungkin teman-teman sudah membuat akun sampai di sini ya, sudah mengupload fotonya. Terus yang terakhir sudah mencetak kartu akun. Nah, ini kan sudah apa namanya? Ini kan kartu akunnya. Nah, mungkin teman-teman ternyata mau ikut di P3K. Lah, itu enggak apa-apa ya. Kalau cuma buat akun sampai di sini. Nah, ini kan kartu akunnya. Ini enggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting tidak diakhiri. Diakhiri itu di mana Pak? Nah, di sini dijelaskan pastikan tidak submit atau resume. Itu nanti tetap bisa mendaftar di P3K. Ya, jadi ingat ya, jangan sampai melakukan submit atau resume. Nah, di sini resume atau submit itu biasanya ada di akhir. Jadi setelah teman-teman itu mengunggah ini ya, setelah mengunggah dokumen-dokumen, itu kan ada beberapa persyaratan dokumen ya. Dokumen-dokumennya sudah diunggah, terus nanti yang di paling bawah di apa namanya? Di akhir. Nah, di sini ada resume, ini jangan sampai diselesaikan resumenya. Jadi kalau misalkan sudah membuat akun CPNS tapi mau ikut di P3K, itu cukup buat akun saja. Ya, tapi tidak usah mengisi data-data ya, tidak usah dilanjutkan atau tidak usah sampai di resume ini. Nah, kalau ini kan semuanya kan sudah selesai kan. Nah, ini dia juga sudah mengupload berkas-berkasnya kan sudah diupload semua. Nah, ini kalau misalkan mau ikut P3K kan tidak usah diselesaikan. Nah, diselesaikannya di mana Pak di sini ya? Di sini ada akhiri proses pendaftaran. Karena kalau sudah masuk di sini ya, nanti berarti sudah sah ya mendaftar CPNS. Nah, tentunya di sini nanti sudah tidak bisa lagi ikut di P3K. Paham ya? Pak, nanti panduan bisa di-download di mana ya? Sama, teman-teman bisa cek di mastiukdr.com. Di sini sudah ada terkait dengan buku panduan pendaftaran CPNS. Itu ya. Jadi ini kabar baiknya ya bagi rekan-rekan yang mungkin sudah mendaftar atau membuat akun di CPNS ya. Yang penting jangan diselesaikan atau jangan submit atau resume. Tuh yang berikutnya ini untuk yang P3K. Nah, ini bukan untuk honorer ya. Kalau yang ini bukan untuk honorer, ini untuk P3K atau untuk ASN. Nah, ini memang di aturan ya. Jadi bagi yang P3K aktif itu yang mau daftar CPNS di 2024 ini memang diperbolehkan ya, tapi ada aturannya. Yang pertama tentunya minimal masa kerjanya adalah 1 tahun. Yang kedua adalah mendapatkan persetujuan dari dari PPK atau PYB instansinya. Ya, jadi terus berikutnya yang diperhatikan adalah kebutuhan formasinya ya. Misalkan apa namanya syarat-syaratnya ya, misalkan dia sudah minimal sudah apa namanya masa kerjanya sudah 1 tahun, sudah dapat persetujuan dari YBS. Tapi kalau misalkan usianya di atas 35 ya tentunya tidak bisa mendaftar CPNS. Ya, jadi selain kedua ini tentunya ada formasi dan juga ada persyaratan ya. Nah, misalkan di CPNS itu kan usia maksimalnya kan 35 teman-teman ya. Nah, kita lihat di mana ya. Ini ya, misalkan kita lihat di Jatim misalkan. Ya, misalkan di Jawa Timur, mana Jawa Timur? Mana. Bentar ya. Ini misalkan di Jawa Timur ya. Misalkan di Jawa Timur. Nah, ini kan ada seleksi CPNS. Nah, ini selain dua tadi ya, selain usia minimal masa kerja minimal 1 tahun dan sudah mendapatkan persetujuan, tentunya juga harus membaca persyaratannya.
Ya, persyaratannya itu apa sih Pak? Nah, ini misalkan di sini. Nah, persyaratan umum pendaftaran CPNS yang pertama adalah di sini salah satunya adalah usia paling rendah adalah 18 dan paling tinggi adalah 35. Jadi kalau misalkan teman-teman usianya 37 ya. Nah, 37 sudah ada masa kerja misalkan P3K sudah 2 tahun misalkan disetujui oleh oleh PPK ya, itu juga dicek lagi ya persyaratannya apakah batas usianya masih masuk apa tidak gitu ya. Terus yang berikutnya ini ada informasi tambahan juga ya, ini informasi tambahan untuk CPNS ataupun P3K. Yang pertama adalah pendaftaran CPNS ini kurang 9 hari lagi ya. Terakhir adalah 6 September 2024. Yang kedua, jika semua data sudah benar ya, artinya yang mau ikut di CPNS ya, yang mau ikut CPNS kan honorer kan juga boleh ya ikut CPNS. Ini poin 2 ini untuk CPNS teman-teman ya. Nah, CPNS ini segera diakhiri ya, jangan ditunda-tunda sampai mepet batas waktu penutupan. Ini takutnya servernya bisa down ataupun tidak bisa mengakhiri ya. Nanti malah tidak bisa ikut dua-duanya ya. Jadi yang mau ikut CPNS ketika data sudah diupload sudah benar semua segera diakhiri. Yang poin 3, jika pendaftaran sudah disubmit atau diakhiri lah ini ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan, maka sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan data. Ya, ini misalkan nanti ikut CPNS atau P3K kalau sudah disubmit atau resume diakhiri maka sudah tidak ada lagi perubahan data. Terus di poin 4 ini semua tenaga honorer yang tahun 2023 kemarin ataupun tahun 2020 ataupun yang sebelumnya yang sudah ikut tes atau buat akun ya, maka di tahun ini ya buat akun lagi dan mengikuti pendaftaran CPNS atau P3K di tahun 2024. Ya, karena kegiatan rekrutmen ASN itu dilakukan di tahun anggaran ya. Jadi misalkan di 2023 kemarin ya sudah pernah ikut 2024 ini mau ikut lagi ya, harus buat akun lagi, harus melakukan pendaftaran lagi gitu ya. Terus poin 5 ini semua persyaratan CPNS atau P3 kan disampaikan melalui instansi ya. Jadi selain aturan dari BKN, dari Menpan RB, nah teman-teman juga harus membaca aturan dari instansinya. Ya, dari instansi ini persyaratan apa yang dibutuhkan ya, misalkan nanti untuk P3K misalkan nanti juga di sini mesti ada aturannya, syaratnya apa, terus sertifikat mungkin yang dibutuhkan apa ya, kriterianya bagaimana, itu nanti semua informasinya itu disampaikan melalui instansinya masing-masing. Jadi teman-teman itu harus aktif ya, harus proaktif mencari informasi di instansi yang akan dilamar gitu ya. Terus di poin 6, pendaftaran P3K direncanakan dibuka di September sampai Oktober ya. Ini nanti kita update informasinya untuk jadwalnya ya. Jadi diperkirakan nanti di September akhir atau di awal Oktober. Nanti kita akan update jika sudah ada jadwal resminya terkait dengan P3K. Terus yang terakhir, bagi yang mau ikut di P3K 2024, nah ini pahami aturan di Permenpan RB ya, nomor 347, 348, dan 349. Ini tentang apa Pak? Nah, ini tentang ini ya, jadi peraturan terkait dengan P3K, nah ini ada di 347, ini terkait dengan mekanisme seleksi P3K tahun 2024, terus 348-nya ini adalah untuk P3K di jabatan fungsional guru, terus yang 349-nya ini adalah di P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. Jadi teman-teman silakan dipahami ya. Nah, mungkin bisa dibaca-baca dulu persyaratannya, kriterianya ya, mengenai mekanisme seleksi P3K 2024. Nah, mungkin nanti yang mau download aturan atau permennya ya. Nah, seperti biasa ya, teman-teman bisa klik aja. Nah, misalkan kasih contoh ini. Nah, di sini ya, misalkan tinggal teman seperti biasa ya, tinggal lihat aja di mastiukadea.com. Di sini sudah ada aturan-aturan terkait dengan P3K ataupun CPNS. Itu teman-teman ya, mungkin beberapa informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi penting untuk tenaga honorer. Mau ikut CPNS atau P3K itu tentunya yang pertama adalah pahami dulu diri kalian sendiri ya. Jadi kalian itu masih memenuhi persyaratan apa enggak sih untuk daftar di CPNS atau P3K. Yang kedua adalah cek formasi kebutuhannya ya. Formasi kebutuhannya harus dilihat ada enggak sih formasi CPNS, formasi P3K, lah itu tentunya harus menjadi pertimbangan. Terus kalau misalkan sudah menentukan ya segera ya untuk mengikuti pendaftaran ya. Mengingat di CPNS ini tinggal 9 hari, sedangkan P3K kan belum dibuka. Jadi segera ditentukan. Itu teman-teman ya informasi mengenai tenaga honorer ya terkait dengan persiapan di CPNS ataupun P3K tahun 2024 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan.
Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.